Iyep. Jalan sekolah. Ada anak kecil awas dek. Pagi yang cerah, pagi yang cerah. Tidak ada awan, langit cerah belok kiri. Cerah sekali hari yang cerah. Iya, halo semua, balik lagi sama Abiza di sini. Em, Kali ini pagi-pagi os kanan belok kiri. Pagi-pagi gini yang enak kira-kira ngomongin apa? Ya, gini. Berhubung vlog kemarin itu ngebahas tentang motor yang gue pakai sekarang, gimana kalau misalnya di vlog kali ini gue bakal ngasih tahu alasan kenapa lebih milih motor ini dibandingkan lebih milih si CB ini dibandingkan pilihan-pilihan lain. Sebenarnya itu waktu awal-awal kenapa gue memutuskan untuk beli motor kopling, karena apa ya, bentar. Oh, R15 coy, warna merah. Warna apa tuh? Merah hitam. Kenapa sebenarnya lebih milih si CB ini dibandingkan yang lain? Sebenarnya awal-awalnya itu gue oh iya tadi sampai lupa. Tadi itu lebih milih motor kopling daripada matic. Kenapa? Sebenarnya kalau 150 itu kan banyak pilihannya. Aduh Pak, awas. Sebenarnya 150 itu ya parah banget. Sebenarnya 150 itu banyak pilihannya. Kalau misalnya matic itu kan kayak misalnya Soul, kalau salah ya mau Soul itu 150. Yap, jam berapa kah sekarang? Kalau misalnya saingannya tuh si Honda, dia punya si Vario yang 150 juga. Nah, kenapa lebih di dalam kota lebih milih motor kopling dibandingkan matic? Karena pertama, menurut gue motor matic itu terkesan identik. Sebenarnya motor matic itu nggak tahu kenapa menurut gue dari dulu identik itu sama motor perempuan. Karena apa? Karena dia konsepnya itu lebih praktis daripada motor kopling. Nah, kalau misalnya gue pribadi itu lebih dari awal, sebenarnya awalnya sih emang pakai motor matic karena emang adanya motor matic, tapi ya akhirnya pakai motor kopling juga. Kenapa? Karena menurut gue motor kopling itu kesannya lebih cowok. Nggak tahu kenapa. Ya si Jo, nggak tahu kenapa. Hei, R15 nya sampai kenapa. Yes, gila. Halo om. Om, siapa lu? Gila, ini kayak muter balik. Padahal harusnya, oh ya boleh deh. Yang satunya lagi yang nggak boleh. Kalau pagi-pagi berangkat itu paling enak kan jalannya kosong. Ini si om R15 bagus, warnanya bagus. R15 tuh bagus yang orange, yang kayak gitu merah itu atau hitam aja. Kalau enggak yang warna originalnya, yang biru putih yang kayak R25. Oh iya, awal itu sebenarnya ada pilihan motor gini. Pertama itu motor kopling itu dulu ayah gue punya Yamaha Scorpio yang 150 yang jadul banget, yang masih SHC. Terus nggak tahu kenapa kayaknya dia udah capek bawa motor kopling, terus akhirnya dijual dan ganti Vario 110. Nah, terus baru ini kan lagi booming di mana-mana yang namanya motor sport. Contohnya kayak CBR sama R15. Nah, mereka tuh udah ngeluarin motor 150 yang motor sport 150 yang berfairing. Nah, makanya sekarang akhirnya motor-motor naked bike juga, aduh pak, akhirnya motor naked bike juga sekarang dibuat model lebih sport, kesannya biar lebih sport. Nah, awalnya itu sebenarnya itu karena awalnya motor kopling kan lebih keren, terus lebih sport. Nah,
gitu. Terus ada teman SMP gue yang punya dan gue nyobain Fiction itu, dan ternyata pakai motor kopling itu sebenarnya lebih enak dari, enggak sih, sebenarnya lebih capek daripada motor daripada motor Matic. Tapi kayak ada feelnya beda lah. Kalau motor kopling tuh lebih pakai perasaan daripada motor Matic, karena motor kopling itu kan menggunakan seluruh anggota tubuh. Asik, seluruh anggota tubuh coy. Kan pakai tangan kanan, tangan kiri, kayak kanan buat rem, kayak kiri juga buat ganti gigi, sama kepala buat mata. Nah terus kenapa beli si CB ini dibandingkan nggak New Fiction atau yang lainnya? Pertama itu gue kan ngeliat New Fiction itu bagus, New Fiction Advance, tapi entah kenapa di jalan itu udah banyak banget yang make, jadi kesannya agak males. Nah jadi gue tuh kayak punya prinsip, kalau lu misalnya beli motor walaupun 150 cc, kalau bisa modelnya tuh yang kayak motor moge yang kayak 2,5 atau 600 cc. Jadi gue tuh nyari-nyari, pertama itu kan New Fiction tapi udah mainstream. Terus abis itu Yamaha Bison. Oke, merah lagi. Iya banget ya pagi ini dapat merah lagi. Wah, apaan tuh di kiri? Anak-anak sekolah pagi-pagi, bukannya pada sekolah malah ngumpul-ngumpul. Kalau kayak gini bisa ada dua niatan, antara mereka mau ke sekolah bareng, tapi itu paling nggak mungkin mereka ke sekolah bareng, atau satu lagi mereka mau cabut berjamaah. Gila, hampir aja belum, masih pagi sih sebenarnya tuh, karena masih pagi, jalanan juga masih kosong banget. Hijau. Terus kenapa nggak Bison? Menurut gue Bison, Yamaha Bison atau Yamaha Bison atau Honda Mega Pro itu menurut gue, kalau misalnya dilihat secara keseluruhan, enggak, kalau dilihat agak mendalam, nah itu sebenarnya terkesan si Bison sama si Mega Pro itu, mereka lebih terkesan kalau body si motornya itu gede cuman karena plastik. Kan kalau misalnya New Fiction atau TB 150R ini kan nggak terlalu besar juga bodinya, tapi agak slim, tapi kayak sesuai lah, lebih sport. Nah kalau misalnya si Mega Pro sama si Bison itu, mereka kesannya lebih kayak memaksakan buat jadi moge. Jadi bodinya tuh dari fiber, kan emang bahan fairing itu kan plastik kan, fiber plastik, plastik fiber atau apa gitu lupa. Nah itu dibuat setebal mungkin, jadi dalamnya itu kayak kosong, mesinnya tuh ya standar dalamnya kosong. Nah jadi itu gue nggak suka banget kayak gitu, karena kesannya jadi opong gitu mesinnya. Nah terus kenapa nggak CBR yang baru? Nah menurut gue CBR yang baru itu di yang dekat stangnya itu, yang dekat speedometer itu terlalu kosong. Nah kalau misalnya R15, kalau misalnya kalian lihat itu kan, antara stang sama speedometer kan ditutupin sama Yamaha, karena Yamaha tahu itu kosong, karena cuma beberapa kabel, dan kalau 150 biasanya fiturnya dikit, jadi emang pasti dashboardnya kosong. Nah kalau R15 itu yang gue tahu itu ditutupin. Nah kalau misalnya si CBR yang baru itu enggak, jadi lu kalau misalnya dari tempat duduk gini kayak biasa, riding position biasa, itu ngeliat ke bawah ya bener-bener langsung ke jalanan kayak kosong, cuma ada beberapa kabel. Nah itu yang ngebuat si CBR itu lebih keker dari luar, tapi kalau dinaikin kayak kelihatan kecil. Nah terus akhirnya ya udah, berarti akhir-akhirnya nyari-nyari. Nah gue akhirnya beli motor ini si CBR. Nah kenapa gue nggak beli motor yang 250 cc? Nah Pak, awas, buset ya, ini mobil mau kemana lagi? Ada gerobak nggak bisa nyelip, buset, ekstrim banget ini orang ya, kanan naik mobilnya. Mantap Pak Fajar, kasihan tukang roti tuh. Gila. Nah alasannya itu menurut gue motor 250 itu masih terlalu berat buat pemula, karena kan gue baru
eh, belajar kopling itu tahun yang lalu, terus baru ngelancarin pakai motor ini. Jadi menurut gue kalau misalnya baru mulai langsung pakai 2,5 agak pastinya berat kan, 250 pasti lebih berat. Terus kalau misalnya 150 tuh ngelepas koplingnya masih masih apa ya, kayak motor-motor yang lain. Soalnya gue waktu latihan itu pakai Satria kan, kalau misalnya 2,5 kayak harus butuh adaptasi lagi sama lebih ngelancarin sih. Paling gitu doang kalau misalnya itu. Nah makanya gue lebih milih si CB ini. Oh iya, dan juga si CB 150R yang facelift ini gue belinya yang special edition, yang warnanya pokoknya frame sama velgnya itu warna merah. Nah tapi yang eh, apa paintnya itu atau warnanya itu hitam doff. Kenapa gue milih itu? Karena menurut gue itu kesannya tuh lebih elegan sama lebih rare di jalan raya. Masih beberapa orang doang yang make. Iya, oke, udah deket sekolah. Nggak, berhenti di sini dulu aja. Nggak enak kalau di dekat sekolah. Dikarenakan kalau pagi itu banyak orang, jadi agak males. Ntar, nggak, masih lama, masih lumayan lama sih belnya. Oke, mungkin vlog kali ini sekian sampai di sini. Kalau misalnya kalian suka, like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya, ya pokoknya like, comment, dan subscribe atau share, dan follow juga Instagramnya, ada link ada di deskripsi. Dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah. Dadah 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 dadah. Tangan 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 tangan.